Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam supranatural. Salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk sahabat TH2 dimanapun berada. Kali ini kita jumpa lagi di episode terbaru dan saya, Kang Dodo, kembali coba mengawal kisah ini sahabat TH2. Dan kisah ini dikirim oleh fans TH2 yang ada di Jawa Tengah sana. Kita beri nama samarannya adalah Ibu Rita. Terima kasih Ibu Rita atas ceritanya dan telah berbagi kepada kami. Ibu Rita adalah pemilik rumah makan terbesar di daerahnya. Dua rumah makan yang dibangun suaminya, Pak Thohir, 4 tahun lalu sebelum ia meninggal dunia. Setelah kepergian Pak Thohir, suaminya Bu Rita, maka Ibu Rita mau tidak mau harus turun tangan mengelola manajemennya dan mengelola karyawannya agar rumah makan itu tetap berjalan. Rumah makan itu bergaya lesehan sahabat TH2 dan banyak penggemarnya, juga banyak yang makan di sana, sehingga boleh dikatakan di kota itu rumah makan Ibu Rita cukup terkenal dan laris. Tapi Bu Rita merasakan di tahun belakangan ini omset penjualan dari rumah makan itu menurun dan terus menurun. Begitu juga pengunjungnya. Benar saja sahabat TH2, di penghujung tahun 95 akhirnya rumah makan besar itu tutup dan gulung tikar. Begitu kecewa dan sedihnya Ibu Rita. Karena ada satu hal yang dipikirkan Ibu Rita adalah itu merupakan warisan suaminya dalam rangka menghidupi keluarga dan anak-anaknya. Di tengah kebingungan Ibu Rita, di mana salahnya? Dan pusing Ibu Rita memikirkan itu. Dan yang berat adalah dia mempunyai beban moral bahwa itu adalah warisan suaminya. Tapi dengan tekad dan semangat, juga sisa modal yang ada, dia tetap membangun kembali rumah makan yang juga cukup besar. Dia gadaikan rumahnya, dia pinjam sama bank, dia bangun rumah makan besar yang bergaya Sunda, semacam saung-saung seperti itulah. Karena Ibu Rita sendiri relasinya cukup banyak dan bahkan dia mengenal bupati daerah situ. Maka pada saat pembukaan rumah makan gaya Sunda itu, diundanglah Pak Bupati beserta stafnya untuk melakukan pembukaan rumah makan Ibu Rita yang baru. Begitu ramai pengunjung, dampak daripada pembukaan rumah makan gaya Sunda tersebut. Proses berjalan sahabat T2, rumah makan itu semakin hari semakin ramai. Terus, bahkan teman-teman Ibu Rita yang diundang makan tanpa bayar di sana, mengatakan bahwa rumah makan itu komplit dan seleranya sesuai dengan selera kita. Maka saya yakin akan maju. 3 bulan berjalan, 4 bulan berjalan. Di bulan kelima sahabatnya 2 kembali meredup rumah makan itu. Dan di penghujung bulan itu pun rumah makan itu tanpa sebab akibat yang lain kembali tutup. Begitu stres Ibu Rita. Karena dalam hal ini dia berpikir soal bukan hanya kebangkrutannya, tapi ini adalah titipan dan warisan suaminya untuk bisa menjalankan usaha itu. Merenung berhari-hari, melamun. Di tengah kegalauannya, dengan ditutup restoran yang terakhir ini, Bu Rita banyak sekali hutang dengan bank. Karena dia menggadaikan rumahnya. Dia bingung bagaimana membayar bank, maka dia ditagih oleh pihak bank hutang-hutangnya. Di tengah kebingungan itu, sahabat T2, Ibu Rita ingat satu saran sahabat dekatnya untuk bisa minta tolong kemanapun. Dan dia menunjukkan bahwa di daerah kita ini ada tempat kita minta tolong. Dan itu untuk pengasihan dalam berjualan. Juga untuk pengelarisan bisa minta tolong. Teringat itu bergegas keesokan harinya Ibu Rita berangkat ke ujung kota di perbatasan sana. Dia temui, di sana disebutnya Mbah Sakir. Mbah Sakir adalah orang yang mumpuni dalam
ilmu pengasihan maupun penglarisan. Dan dia juga adalah seorang kuncen di tempat salah satu pesugihan yang terkenal di sana. Sesampai di rumah Pak Sakir, Bu Rita bercerita apa adanya, dan Pak Sakir mengatakan bahwa Ibu Rita ini adalah jalan yang salah dan Bu Rita harus tanggung resikonya, karena di tempat persugihan ini saya bisa membantu apa yang Bu Rita inginkan, dan Bu Rita harus diruat dirinya dan juga melakukan ritual. Disampaikan oleh Bu Rita bahwa Pak Sakir, saya dalam kondisi yang terjepit dan semua harta kekayaan saya habis. Maka ini harus saya jalankan. Dan ini akan menjadi dan berdampak kepada efek dari perbuatan Bu Rita hari ini. Apakah Bu Rita kuat menanggungnya? Sambil berpikir, Bu Rita menganggukkan kepalanya karena dia sudah pusing berbulan-bulan ini dan depresi juga stres, mencari solusi dan jalan keluar dari kesulitan dialami. Kalau memang Ibu Rita bersedia, maka besok malam, kebetulan malam Selasa, Ibu Rita ke sini setelah maghrib. Nanti saya akan bantu Bu Rita untuk melakukan ritual dan mantra-mantranya. Tolong bawakan saja bunga kantil, bunga mawar putih, dan bunga melati yang sudah dironce, 2 ronce. Baik, Pak Sakir, besok malam saya akan ke sini. Sahabat T2, setelah waktu yang dijanjikan, maka datanglah Bu Rita ke tempat Pak Sakir, dan Pak Sakir melihat semuanya sudah disiapkan. Berangkatlah Pak Sakir juga dengan Bu Rita. Di belakang rumah Pak Sakir itu ada sebuah makam dan tempat persugihan. Makam itu sebenarnya adalah makam masih berdarah biru. Tapi masyarakat di sana menjadikan makam itu semacam tempat pesugihan kerak. Entah dari mana asal-usulnya. Tapi karena memang itu tidak terawat, yang menjadi kuncinya adalah Pak Sakir. Maka setiba di tempat, Bu Rita setelah dimandikan oleh Pak Sakir dengan air kembang, kantil, dan mawar putih, lantas dibantu membacakan mantra-mantranya oleh Pak Sakir. Selesai, Pak Sakir membawa Bu Rita ke tempat semacam gubuk dan rumah kecil di sana, tempat pesugihan yang sudah memang sana cukup tenar. Lantas Bu Rita diminta oleh Pak Sakir malam itu memejamkan mata sambil berdoa dan dibimbing oleh Pak Sakir untuk bertapa. Terus dalam suasana angin yang kencang, sedikit di atas bukit seperti itu, gemuruh, dan tetap suasana malam sepi. Hanya terdengar binatang-binatang malam saat itu, sahabat T2. Di tengah pejamnya dalam pertapaannya Bu Rita, malam itu tiba-tiba ada suara yang datang. Dia duduk di pojok ruangan itu dan mengajak Bu Rita bicara bahwa saya akan bantu ibu membangun kembali usaha restorannya, dan saya akan membantu ibu kembali menjadi kaya. Lantas dengan suara itu tiba-tiba Ibu Rita tersentak kaget karena yang dilihat adalah seorang laki-laki, tapi berperawakan wajahnya seperti kerak, bulunya banyak. Dalam pikiran Ibu Rita, seorang perempuan terkejut seperti itu, tapi dia tetap ingin mendapatkan apa yang diharapkan. Maka dia lawan ketakutan, rasa takut itu, sahabat T2. Dan setelah itu tidak lama Pak Sakir berucap, nah Ibu Rita, inilah yang akan menolong Ibu Rita kembali mendapatkan semuanya. Setelah dibantu oleh Pak Sakir untuk aura pemasangan susuk di wajahnya,
Bu Rita dan di tubuhnya, maka Bu Rita ditawarkan, Bu Rita ini yang akan membantu Bu Rita mencari uang dan kekayaan, maka secara spiritual ini saya nikahkan Bu Rita dengan salah satu yang ada di bawah bimbingan saya. Maka dikalungkanlah melati yang sudah dironcet tadi, satu buat anak didiknya Pak Zakir, satu dengan Bu Rita. Artinya malam itu mereka resmi menjadi pengantin baru. Artinya Bu Rita nikah dengan manusia yang bukan sejenisnya, tapi laki-laki dari bangsa lain. Dan di sini sepertinya sahabat Ya2, karena memang Pak Zakir juga adalah banyak memelihara jin seperti itu, karena dia termasuk orang yang piawai dalam hal itu. Maka ini adalah salah satu bentuk dari jelmaannya manusia yang berbentuk kera. Karena di keramat situ terkenalnya adalah siluman kera. Proses berlanjut sahabat Ya2. Maka setelah Ibu Rita dipasangkan susuk, dinikahkan oleh siluman kera oleh Pak Zakir, maka besok pagi pulanglah Ibu Rita ke rumahnya. Proses berjalan sahabat Ya2. 3 hari kemudian tiba-tiba di tengah Bu Rita terlelap tidur, dia mendengar ada orang yang masuk di kamarnya. Karena Bu Rita suka tidur dengan lampu yang gelap, maka dia lihat bayangan sekelebat orang yang masuk. 2 anaknya tidur di kamarnya masing-masing. Bu Rita tertidur sendiri. Pada saat seperti itu, belum dia tersadar untuk bertanya siapa-siapanya, tiba-tiba laki-laki itu mulai mencium Ibu Rita dan mulai menggerayang Ibu Rita sambil terkaget. Dan orang itu setengah berbisik, akulah suamimu sekarang yang akan membuatmu menjadi kaya dan akan membuatmu menjadi menarik. Di tengah itu sahabat Ya2, bahwa perlahan-perlahan Bu Rita mulai menyadari bahwa oh ini siluman yang kemarin datang, tapi dia sekarang sudah menjadi suamiku. Pada saat ini mungkin dia menuntut, meminta aku untuk melayani sebagai istrinya. Maka saat seperti itu, seperti seorang pengantin baru, mereka melakukan hubungan intim yang begitu dahsyat malam itu. Bu Rita pun 4 tahun lama menjelang 5 tahun ditinggal suaminya. Maka begitu luar biasa dan begitu nikmat apa yang dirasakan Ibu Rita malam itu. Selesai pagi, sahabat Ya2, terbangun Ibu Rita dari situ. Dia tidak lihat lagi suaminya di sebelahnya, tapi dia lihat tas yang semalam dibawa oleh suaminya yang berbentuk ransel besar seperti pendaki gunung. Dengan perlahan Bu Rita memeriksa apa yang dibawa orang pakaian ini, apakah akan dia bermalam di sini. Tiba-tiba begitu terkejut Bu Rita, sahabat Ya2, di dalam tas keril besar itu isinya uang berbentuk dolar banyak sahabat Ya2. Ini Bu Rita terbangun dari tidurnya itu setelah lelah mungkin pertempuran semalam begitu dahsyatnya. Maka Bu Rita rada kesiangan sambil merenung soal uang yang dolar begitu banyak. Bu Rita juga merenung, belum pernah saya melakukan hubungan intim senikmat dan selama ini pada saat bersama suami saya. Sahabat Ya2, proses berlanjut. Maka ternyata Bu Rita sudah bersuamikan, katakan siluman kera. Dan dari hasil itu dia banyak mendapatkan uang. Berpikir kembali Bu Rita akan segera membangun kembali cita-citanya, membangun sebuah restoran yang besar dengan modal ini. Karena Bu Rita terus terang masih kepikiran soal dia punya beban moral warisan restoran dari almarhum suaminya. Dalam waktu yang cepat kembali Bu Rita membuka restorannya yang baru. Kali ini dia pilih
rumah makan yang bergaya khas Jawa dengan segala macam jenis makanannya. Di samping itu, dia sudah merasa yakin bahwa semua usahanya secara ritual sudah dipagari oleh Pak Zakir dan dibantu oleh suami silumannya. Sisanya dia coba lagi kembali mengembalikan uang-uang bank yang sudah ditagih selama ini. Maka proses berjalan, usaha itu semakin maju, sahabat TH2. Dan Bu Rita punya tanggung jawab. Setiap suaminya yang dari siluman kera itu datang, maka dia harus melayani sebagai istrinya. Terus berlanjut, sahabat TH2. Setiap bulan, menahun, kurang lebih 2 tahun dia bertahan seperti itu dengan usaha sudah makin maju. Anak-anak semakin besar, dia beli kendaraan pribadi juga, lantas karyawan makin bertambah. Dia buka cabang, sahabat TH2, semakin besar. Maka nama Ibu Rita kembali harum di kota itu dengan titel sebagai seorang pengusaha restoran. Tiba satu titik, sahabat TH2, bahwa di tengah pemikirannya dan kegalauannya bahwa dia bersuamikan siluman atau jenis dari siluman kera. Pada saat itu di batinnya mulai berbenturan hati nuraninya bahwa dia sudah tidak ingin lagi menjadi budak siluman kera. Tapi bagaimana? Kontrak saya sudah berjalan. Maka tidak habis pikir Ibu Rita kembali lagi berpikir keras. Dia ingat bahwa guru ngaji anak-anak di kampungnya adalah Pak Yakub. Di sana juga Pak Yakub itu seorang yang mumpuni, sahabat TH2, dalam hal keilmuan, agama yang begitu kuat. Kan dia orang kiai, tapi dia adalah masih lajang, dikatakan penjaga tua. Pelan-pelan Bu Rita bercerita kepada Pak Yakub apa yang dialami selama ini. Dan dia pengen keluar dengan tekanan-tekanan selama ini. Dia ingin mendapatkan suami yang manusia, bukan bentuk jin lagi. Berontak hatinya dan dia bicara minta tolong kepada Pak Yakub. Kebetulan Pak Yakub ini adalah guru ngaji anak-anaknya, juga seorang kiai yang piawai dalam hal itu. Maka dibantu prosesnya, diruqyahlah sama Pak Yakub Ibu Rita ini berkali-kali dengan pengaruh dari manusia kera tadi. Pengaruhnya begitu besar di dalam kehidupan Bu Rita. Berkali-kali diruqyah, terus sampai akhirnya Bu Rita dinyatakan bersih oleh Pak Yakub dengan kepiawaian dan kepandaian seorang kiai yang pandai mengaji dan segala macam ilmu agamanya kuat. Tiba di suatu malam setelah diruqyah, suaminya siluman kera tadi kembali datang, sahabat TH2, dan dia minta untuk dilayani oleh Bu Rita. Tapi Bu Rita sudah tidak mau. Berbekal ilmu dan apa yang harus diamalkan oleh Pak Yakub tadi, Bu Rita tetap tidak mau melayaninya. Dan manusia kera tadi itu marah-marah dan mengancam akan membunuh Ibu Rita. Tapi Ibu Rita tetap membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang diberikan oleh Pak Yakub dalam rangka melawan kemauan dari siluman kera tadi. Proses berjalan, sahabat TH2, ternyata siluman kera itu merasa terbakar badannya. Dia teriak dan keluar dari kamarnya Bu Rita. Dari situ Bu Rita kembali bercerita kepada Pak Yakub, mengeluh. Dan dengan kedekatan Pak Yakub dengan Ibu Rita, Bu Rita terus dilakukan ruqyah dan dibersihkan total dirinya dari ketergantungan seperti itu. Diajar sholat kembali, diajar ngaji, diajarkan baca salawat dan segala macam. Maka Bu Rita terlepas, sahabat TH2, dari gangguan siluman kera tadi. Proses itu berjalan. Ya ini katanya seperti orang, karena memang sering ketemu dengan Pak Yakub akhirnya, karena selalu minta diobati. Yang disebut sama orang Jawa bilang, witing tresno jalan sokong gelibet. Lama-lama kedua insan ini saling menaruh hati. Pak Yakub juga tidak punya istri, dan Bu Rita juga tidak punya suami. Maka dengan getar hati Pak Yakub mengutarakan ingin melamar Bu Rita menjadi istrinya. Sahabat TH2, kita lihat bahwa anak-anaknya Bu Rita juga setuju ibunya kembali nikah dengan guru ngajinya yang kebetulan seorang kiai. Dan di sini Bu Rita dibantu dikeluarkan dari ketergantungan dan menjadi budak siluman kera tadi.
sahabat TH2 begitu komplit kebahagiaan Ibu Rita. Setelah dia mendapatkan banyak uang, usahanya berjalan, dia juga mendapatkan seorang suami yang soleh dan membimbing dia berjalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat, tahajud, dan segala macam. Maka keluarga ini begitu bahagia. Sahabat TH2, saya akhiri kisah ini di sini. Ada satu catatan penting sahabat TH2, bahwa kesalahan seseorang dalam mengambil keputusan di dalam hidupnya merupakan gambaran bahwa bisa menghilangkan akidah yang pernah dia miliki. Di sini contohnya seperti Ibu Rita mohon pertolongan kepada Pak Zakir, bahwa begitu hiruk pikuknya kehidupan Bu Rita, dan untung alhamdulillah dia mendapatkan suami yang soleh, bisa membimbingnya dia di dunia dan di akhirat. Itu yang bisa kita ambil hikmahnya sahabat TH2 dari kisah ini. Dan saya tutup kisah ini, jangan lupa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap hati-hati.